Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan setelah mengetahui kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal larangan penjualan gas LPG 3 kg di level pengecer justru menjadi polemik di masyarakat. Lalu, seperti apa kekacauan akibat kebijakan tak matang ini? Baru-baru ini, tepatnya pada 1 Februari lalu, pemerintah melarang pengecer, warung kelontong, dan warung Madura untuk menjual gas LPG 3 kg kecuali di agen resmi. Tujuan pengaturan ini katanya agar subsidi pemerintah tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola penyediaan LPG 3 kg untuk mengatasi oknum pengecer yang menaikkan harga gas. Namun sayang, aturan itu terkesan mendadak dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang masif. Sehingga ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Tak pelak, antrian panjang masyarakat membeli gas 3 kg di agen resmi pun tak terhindarkan. Lantaran sistem penjualan di agen masih tak tertata. Bahkan ada warga yang meninggal dunia sepulang dari antrian membawa gas melon. Diduga karena kelelahan mengantri. Sistem penjualan di agen resmi tampak belum siap hingga mengakibatkan sejumlah kekacauan. Makan banyak waktu dan gas yang ditunggu pun habis sebelum semuanya kebagian. 2 hari berselang, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya dilarang berjualan gas melon. Namun hal ini tidak langsung mengatasi masalah di lapangan. Gas LPG 3 kg tetap sulit didapat. Pemerintah menerapkan kebijakan distribusi bersubsidi gas LPG untuk memastikan bahwa kaum ekonomi lemah dan juga usaha mikro kecil dapat mengakses LPG dengan harga terjangkau. Tapi belakangan ini justru malah menuai pro kontra karena susahnya masyarakat untuk mendapatkan SPV. Dan saya mau cek bagaimana situasi saat ini di agen terdekat, pengalaman terdekat, bagaimana masyarakat untuk membeli gas LPG tersebut. Ternyata rata-rata semua orang mengeluhkan soal kelangkaan gas melon. Meskipun larangan sudah dicabut, kenyataannya masyarakat tetap saja kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Ya ribetnya kita harus bawa KK, KTP, sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Cuman kalau barangnya nggak ada, nggak jadi masalah. Ini kadang udah bawa KK, KTP, tapi barangnya nggak ada. Udah ngantri lama, kadang udah nggak kebagian. Ya sebenarnya sih agak repot juga ya kayak gitu, jadi nggak praktis. Yang tadinya beli-beli aja, sekarang harus pakai KTP ya kan? Harus per kakak 1 orang gitu. Kami pun mendatangi pangkalan. Dalam sehari, alokasi pendistribusian dari agen ke pangkalan LPG 3 kg menyesuaikan jumlah penduduk yang terdaftar dalam aplikasi. Namun kenyataannya, banyak orang yang belum daftarkan diri dan terbiasa membeli gas di warung kelontong atau pengecer. Itulah yang menyebabkan terjadi antrian yang panjang saat membeli gas 3 kg. Karena mereka harus mendaftar dan didata terlebih dahulu. Tergantung alokasinya. Hari ini kita dapat berapa itu nanti akan ada di alokasi. Gitu misalnya apa dapat 160, 180 atau 200 tergantung. Kalau untuk rumah tangga, kalau nggak ada perubahan 1 bulan 4 untuk rumah tangga. Kalau untuk usaha mikro itu bisa dapat 2 dengan catatan mereka harus punya surat keterangan UMKM dan NIB. Ya, NIB itu bisa melalui Playstore OSS. Kalau emang agak susah langsung ke kelurahan akan dibuatkan. Berbeda dengan Oji, Irfansyah, pemilik pangkalan LPG 3 kilo, malah sudah beberapa hari ini tak mendapat kiriman stok LPG dari agen. Ini kan Bapak penting melihat nih, melayani masyarakat nggak antri panjang segala macam lah gitu. Bapak lihat sendiri seperti apa kondisinya? Kasihan lah. Dari ini. Wah kalau bicara dari awal nih ya, dari awal ini kan program pemerintah gas 3 kilo nih. Dulu kasih gratis kan sama kompor-kompornya, ya kan orang mau. Ya kalau bisa ya jangan dipersulit lah, yang ke depannya gitu nggak usah disusahin lah, kesian. Ya kembali ke masyarakatnya lagi, tinggal gimana pemerintahnya aja lah.
Solusi yang ditawarkan pemerintah untuk membenahi distribusi subsidi yang morat-marit dan menjadikan warung kelontong atau pengecer menjadi sub pangkalan tampaknya belum bisa segera diwujudkan. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13 ribu. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16 ribu atau 17 ribu. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya, dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20 ribu, bahkan ada 30 ribu kadang-kadang, bahkan ada yang dioplos. Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Namun saat kami mengecek salah satu pengecer di Mampang, Jakarta Selatan, ternyata sosialisasi dan persyaratan untuk menjadi sub pangkalan belum sampai. Belum jelas aturan dan persyaratannya seperti apa. Iya, kok mau tanya. Iya. Ini saat ini udah mulai jualan lagi gas LPG atau belum? Belum. Kenapa? Emang dari agennya nggak dikasih. Oh, dari agen nggak dikasih? Iya. Jadi kan informasi terakhir kan bahwa sekarang pengecer sudah boleh jualan lagi kan? Nah, tapi sampai sekarang juga belum dapat dari agen segala macam. Belum. Sebagai informasi, kebijakan subsidi gas LPG 3 kg pada awalnya merupakan program peralihan penggunaan minyak tanah ke liquefied petroleum gas atau LPG. Mulai tahun 2007, program ini diluncurkan dan diinisiasi oleh Wakil Presiden saat itu, yakni Yusuf Kala, yang menargetkan subsidi untuk 20 juta keluarga miskin berlangsung selama 3 tahun. Peralihan ini awalnya bertujuan untuk menekan angka subsidi minyak tanah serta meningkatkan pemanfaatan pemakaian energi yang bersih dan ramah lingkungan, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Saat itu pemerintah harus mengeluarkan uang negara sebesar Rp5.000 untuk mensubsidi setiap 1 liter minyak tanah. Sementara pemakaian minyak tanah masyarakat pada 2008 mencapai 10 juta liter. Sehingga perkiraan subsidi pemerintah untuk minyak tanah pada 2007 mencapai 50 triliun. Bentuk tabung gas LPG 3 kg memang terlihat seperti buah melon, makanya kerap disebut tabung gas melon. Warna hijau dipilih sebagai warna tabung gas LPG 3 kg untuk membedakan dengan tabung gas non-subsidi yang umumnya berwarna biru atau merah. Maklum saja, tabung gas 3 kg bersubsidi ini memang diperuntukkan khusus untuk masyarakat dengan penghasilan rendah. Warna hijau pada tabung gas bersubsidi memiliki fungsi penting untuk memudahkan pemerintah mengawasi distribusi LPG bersubsidi agar bisa memastikan bahwa tabung melon tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Warna hijau yang cerah dapat dilihat dengan mudah dalam berbagai kondisi pencahayaan. Secara psikologis, warna hijau dikaitkan dengan ketenangan dan kesejahteraan sehingga diharapkan bisa memberikan rasa aman bagi penggunanya. Mengingat gas LPG adalah bahan bakar yang mudah terbakar dan harus digunakan dengan hati-hati. Alasan mengapa gas LPG berbentuk bulat seperti silinder ternyata karena gas LPG terdiri dari campuran yang mudah terbakar, terutama digunakan untuk menyimpan cairan bertekanan tinggi, sehingga dengan tangki penyimpanan yang berbentuk bola, dianggap paling baik menahan tekanan internal dan terdistribusi secara merata, sehingga meminimalisir resiko terjadinya tekanan di dalam tabung. Di luar segala kelebihannya yang berpihak pada rakyat, akankah gas LPG 3 kg bisa kembali didapat warga dengan mudah dan harga murah?